Wanita hamil tetapi suaminya dan keluarganya memukulinya sampai hampir mati. Orang tua kandungnya memutuskan hubungan dengannya di depan umum. Bahkan tetangga melemparkan sayuran busuk untuk mempermalukannya. Semua itu karena sebuah laporan kehamilan yang bukan miliknya. Dia menutupi perselingkuhan ibu mertuanya. Namun justru dituduh dan difitnah. Menjadi wanita cabul yang dihujat semua orang. Sehari sebelumnya wanita itu menerima telepon darurat dari ibu mertuanya. Segera pergi ke rumah sakit. Namun begitu dia masuk, dia melihat ibu mertuanya tampak linglung memegang selembar hasil tes. Wanita itu segera mendekat untuk menanyakan. Namun yang terjadi membuatnya seperti tersambar petir. Ternyata ibu mertuanya sedang hamil. Wanita itu awalnya ingin memberitahu ayah mertua dan suami. Namun ibu mertuanya menahan. Di bawah pertanyaan wanita itu, ibu mertuanya akhirnya mengungkapkan rahasia mengejutkan. Anak yang dikandungnya bukan milik ayah mertua. Ibu mertua yang sudah lebih dari 50 tahun, ternyata berselingkuh. Skandal ini cukup untuk menghancurkan seluruh keluarga. Melihat ibu mertua berlutut di depan dengan penuh permohonan, hati wanita itu luluh. Dia tidak hanya setuju menyimpan rahasia ibu mertuanya, tetapi juga mengambil laporan kehamilan itu. Siap untuk menghancurkan bukti. Namun dia tidak menyangka, kebaikannya menjadi pisau paling tajam yang menusuk dirinya sendiri. Malam itu suaminya yang sedang menempuh studi di luar negeri selama setahun tiba di rumah. Seharusnya itu momen hangat pertemuan pasangan yang lama berpisah. Namun wanita itu gelisah karena urusan ibu mertuanya. Dia memanfaatkan saat suami tertidur. Diam-diam bangun tengah malam, mengambil laporan kehamilan itu. Siap membakarnya dengan korek api. Namun saat api mulai menyala, suami tiba-tiba muncul di belakangnya, merampas laporan itu. Melihat kata hamil, suami langsung marah besar. Dia tidak mendengar penjelasan wanita itu sama sekali. Mengira wanita itu selingkuh saat dia pergi ke luar negeri. Sekali tampar menghantam wajah wanita itu. Suara keras itu menarik perhatian ayah dan ibu mertuanya. Ayah mertua berlari masuk, melihat laporan di tangan anaknya. Marah sampai gemetar. Dia memaki wanita itu, memaksa bertanya siapa ayah anaknya. Wanita itu tidak bisa menjawab. Secara naluriah menatap ibu mertuanya, berharap dia mau mengaku. Namun tindakan ibu mertuanya selanjutnya membuat hatinya hancur. Ibu mertuanya tidak mengakui, malah menuduh wanita itu tidak tahu malu di depan semua orang. Wanita itu terkejut, tidak percaya. Ibu mertuanya yang selalu ia jaga ternyata begitu kejam mendorongnya ke jurang untuk menghancurkan reputasi wanita itu sepenuhnya. Ayah mertua bahkan menelepon orang tua dan adik laki-laki wanita itu, mengumpulkan tetangga di bawah untuk menghakimi wanita itu di depan umum, di hadapan tuduhan keluarga suami dan laporan sebagai bukti. Orang tua wanita itu pun goyah di tengah tatapan semua orang. Mereka demi muka keluarga mengumumkan memutuskan hubungan dengan wanita itu. Adiknya juga sangat kecewa, tidak mengakui wanita itu sebagai kakaknya. Kekerasan suami dan pengkhianatan ibu mertua, pengabaian keluarga dan hinaan tetangga, semua itu menimpa wanita itu sekaligus. Dia didorong ke tanah oleh suaminya, tertimpa sayuran busuk yang dilempar tetangga. Saat itu hati wanita itu benar-benar mati. Dia perlahan berdiri. Tatapannya tidak lagi ada permohonan atau kelemahan, diganti dengan dingin yang tak berujung. Wanita itu mendorong suami yang masih ingin menyerangnya, memandang dingin setiap orang di sekitarnya. Berkata bukti ada di ponselnya. Wanita itu mengeluarkan ponsel dan membuka aplikasi resmi rumah sakit di depan semua orang.